Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gila Gulat. Mari kita mereview episode Monday Night Raw after Payback atau Fallout-nya Payback ya. Apakah beberapa cerita akan terlanjutkan? Memang benar. Apakah ada cerita baru? Memang iya. Mari kita mereview cuma di Gulat Review. Episode Monday Night Raw hari ini dimulai dengan hadirnya our new roster. Dan untuk Monday Night Raw kita punya Jey Uso ya, yang senang berada di Monday Night Raw dan siap untuk refresh lah dia. Udah capek urusan sama keluarganya, aka Bloodline yang ada di SmackDown. Dia siap untuk sesuatu yang baru. Kemudian keluarlah Sami Zayn. Ini adalah hal yang kita tunggu, yang kita sudah bahas di review. Kemungkinan akan ada pertemuan antara Sami Zayn dan Jey Uso, dan dipertemukan di hari pertama Jey Uso sebagai rosternya Monday Night Raw, guys. Jey Uso kan hadir di sini jelas dia sebagai seorang outsider yang baru datang, yang punya masalah ke hampir semua babyface yang ada di locker room, karena dia dulu datang ke Raw ini untuk mengganggu Raw sebagai Bloodline, the real atau the top heel pada saat itu. Sekarang dia datang sebagai babyface, pasti ada beberapa dendam yang masih tersisa, termasuk Sami Zayn tentunya. Sami Zayn keluar, dia menunjukkan bahagia. Dia senang sahabatnya yang masih dianggap sahabat ini, si Jey Uso ini, datang ke Monday Night Raw. Sami is happy, guys. Gak ada awkward moment di sini ya, karena Sami senang Jey Uso sudah memilih jalan untuk bebas dari Bloodline. Kemudian Sami memberikan insight ya, yang harus Jey ketahui, kalau banyak orang di locker room itu masih bermasalah dengan Jey, tidak suka dengan Jey Uso. Tapi untuk ntar mungkin, dan Kevin Owens juga termasuk. By the way, Kevin Owens nggak hadir di acara ini. Dan pokoknya si Sami bilang kalau Jey Uso harus hati-hati lah, tapi ada saya tetap yang tetap menerima kamu dan bahagia kamu sih. Dan mereka bersalam. Awalnya Sami minta salaman tapi Jey nggak mau. Kemudian Jey akhirnya ya udah nih salaman. Akhirnya berpelukan Sami dan Jey, guys. What a moment for the opening of Monday Night Raw. Ada intrik menarik ketika Jey dan sama Sami out ya. Sami udah out nih sebenarnya. Jey datang, keluar entrance-nya Drew McIntyre. Melihat Jey Uso nggak senang dong Drew. Kemarin waktu feud Drew sama Roman kan, Jey Uso sama Jimmy Uso kan bagian dari Roman saat itu. Drew masih dendam melihat natap Jey udah kayak mau dimakan tuh si Jey ya. Terus Sami, santai Sami, santai Drew gitu. Ini Jey di sini baik katanya gitu, kalau nggak salah ya. Terus Riddle keluar setelah Drew McIntyre. Lagi-lagi Riddle juga melihat Jey nggak enak. Sami mencoba memisahkannya. Terus Riddle jalan. Berarti memang kehadiran Jey itu tidak bisa diterima oleh semua orang. Tidak semua orang bisa menerima kehadiran Jey di sini. Dan itu jadi perhara untuk Jey sendiri ya guys ya. Dan belum jelas Jey akan arahnya kemana. Tapi nanti ada yang diarahkan ini Jey ini ceritanya. Kita akan bahas seiring berjalannya cerita-cerita yang ada di Monday Night Raw. Langsung opening kita, karena Drew dan Riddle sudah jalan dari entrance. Muncullah The Viking Raiders karena mereka dischedulkan untuk Tornado Tag Team Match, guys. I guess it's a good opening match. Mereka walaupun terbatas ya, walaupun judul stipulasinya cuma Tornado Tag Team Match, tapi dia kasih alat di sini, table yang sangat signifikan terjadi juga ya, jadi bahan di sini. Dan yang paling utama ceritanya adalah di Kofi Kingston. Kofi Kingston datang, maksudnya membantu, tapi tak sengaja dia trouble in paradise ke si Matt Riddle. Ini jadinya mengacaukan rencana Drew untuk menang. Viking Raiders menang lagi, guys, di sini, guys. Dan karena prahara Kofi Kingston yang nggak sengaja menendang Riddle. Dan memang nggak sengaja, guys. Kelihatan banget memang dibikin nggak sengaja. Bukan sengaja yang pura-pura nggak sengaja. Enggak, itu beneran sengaja. Beneran nggak sengaja. Dan ini jadi kemarahan untuk Drew. Drew kesal, guys, lihat Kofi nggak sengaja menghajar Matt Riddle, partnernya. Terus
beberapa segmen kemudian di backstage Drew nyari-nyari Kofi, mana Kofi gitu. Perhitungan itu. Terus Kofi dengan santainya kenapa gitu. Nggak marah sih Kofi yang bilang nggak sengaja, dia minta maaf. Ya kan kamu kemarin juga nggak sengaja mengajar Xavier Woods. Sekarang saya juga nggak sengaja, ya nggak apa-apa, sama-sama nggak sengaja, impas lah gitu. Tapi Drew masih kesal, masih marah gitu. Viking Raiders dapat 2 kemenangan di antara 2 tag team ini guys. Dan prahara tuh bisa jadi Viking Raiders nggak ikutan di sini, masih pembahasan, masih kasusnya di feud story-nya antara si New Day lawan Matt Riddle sama Drew ini. Atau jangan-jangan seperti saya bilang dari awal, mereka akan feud secara triple threat begitu, dan mereka akan match besar di pay-per-view untuk triple threat tag team ini. Dan jelas tadinya New Day cukup bersahabat dengan Matt dan Drew. Sekarang New Day bisa dibilang bikin kesal Drew lah guys. Itu pasti jadi kelanjutan cerita untuk Monday Night Raw minggu depan guys ya. Lanjut lagi, kita ketemu dengan kelanjutan cerita Shinsuke Nakamura dan juga World Heavyweight Champion kita Seth freaking Rollins. Tetap jadi cerita dimana di ending Payback off air, Nakamura menghajar Seth Rollins punggungnya 2-3 kali gitu, dihantam punggungnya Seth Rollins lagi-lagi. Dan ini melanjutkan cerita mereka. Tapi uniknya kelanjutan ceritanya tidak semulus yang Seth bayangkan. Jadi Seth di sini datang. Itu dia nggak dibolehin sama Dampir sebenarnya dia datang ke sini. Dia datang aja. Dia pokoknya mau datang. Saya World Heavyweight Champion, saya mau datang gitu. Dan dia tetap bersemangat tuh datang, walaupun punggungnya masih nggak boleh sebenarnya datang karena medis nggak merekomendasikan, ceritanya merekomendasikan Rollins untuk datang dia hari ini, dia harus libur gitu. Tapi tetap aja dia merasa dia punya obligasi untuk hadir gitu, ya udah dia hadir. Ricochet sempat khawatir dengan kondisinya Seth gitu sini. Kamu sebenarnya harusnya nggak usah datang gitu loh. Tapi walaupun begitu ya Seth tetap jalan aja, dan storynya Nakamura masih terus ingin menyasar Seth Rollins. Dia akan merebut titlenya Seth Rollins, tetap dia bilang begitu. I will be World Heavyweight Champion katanya dalam promonya yang udah ada subtitlenya. Terus saya ngantar anak dan sudah masuk ke Seth Rollins yang sudah masuk di situ, yang ternyata Seth Rollins ada Nakamura juga datang. Seth Rollins menantang Nakamura guys di sini. Jadi Seth Rollins yang mau nantang, ngasih kesempatan, oke, kita match lagi, rematch lagi gitu. Karena Seth Rollins masih dendam nih karena dia dihajar sama Nakamura setelah match kemarin di Payback. Dia mau dendam, walaupun punggung saya begini tetap, bukan berarti saya tidak bisa mengalahkanmu. Intinya begitulah ya. Terus Nakamura bilang apa coba? No, kata Nakamura guys. Dia nggak semata-mata mengiyakan ajakan Seth Rollins, walaupun dia tahu dia mau match ini, dia mau rematch, dia mau juga World Heavyweight Championship untuk didapatkan. Tapi dia mempermainkan pikirannya Seth Rollins dengan menolaknya terlebih dahulu. Dan ada yang bilang tadi di Wacelong, katanya bisa jadi Nakamura nolak, nanti Seth Rollins maksa, terus Nakamura yang pilih stipulasi. Itu akan menjadi lebih menarik guys. Nanti di Fastlane mereka dapat stipulasi. Itu yang kita nantikan, apa yang terjadi untuk feud ini. Yang jelas feudnya masih lanjut untuk rematch ya, mungkin di pay-per-view Fastlane. Mereka sempat berantem tuh situ tuh, Nakamura sama Rollins. Cuma ada Ricochet yang mencoba untuk memisahkan, dan ternyata Nakamura lawan Ricochet menjadi match berikutnya. Sayangnya matchnya berakhir diskualifikasi pada saat Nakamura menghantam Ricochet dengan steel chair, dengan kursi yang ada di sana. Matchnya ya memang tidak expect apa-apa saya untuk match ini, karena memang ini untuk ya biar Nakamura mendapatkan sedikit lawan lah menjelang di masa feudnya ini dengan Seth Rollins, dan dimana di sini Ricochet membela Seth freaking Rollins. Kondisinya punggung Rollins tuh bertubi-tubi dihajar oleh Nakamura di sini guys. Makin lama makin parah. Ada monitor di belakang di mana ada senior Money in the Bank kita sama Rhea Ripley di situ nonton dan melihat kondisinya Seth Rollins setelah match, yang mana sih dihajar sama Nakamura lagi dia kan. Mereka lihat itu Rhea Ripley lihat sama Damian Priest lihat monitor, dan Damian Priest ngelihat Seth Rollins sudah sakit banget punggungnya, udah kayak capek banget dan bisa lengah lah istilahnya ya. Terus Priest mau maju gitu, enggak malam ini kata Rhea Ripley, bukan malam ini waktu ya tempat untuk cash in. Sebenarnya itu enggak jadi, menurut saya ini bukan jadi hal yang penting WWE mentis Priest untuk
kopernya bisa cash in ke Rollins yang lagi sakit ini. Kenapa? Karena kondisinya sekarang Judgment Day lagi senang-senangnya menang title undisputed. Kenapa mau pengen title lagi cash in gitu loh? Atau ini cara WWE untuk menekankan kalau ini masih ada koper yang bisa di cash in. Mungkin itu biar cerita ataupun kemungkinan masih akan terbuka lebar untuk apapun yang terjadi pada World Heavyweight Champion kita. Lanjut lagi, kita punya Judgment Day yang siap selebrasi kemenangannya undisputed WWE Tag Team Champion yang baru. Ya lagi ngomong-ngomong gitu, Dominic ngomong di bu bisa-bisa sampai nggak denger dia ngomong apa, padahal mic-nya udah cukup keras guys ya, tapi bunya lebih keras. Finn Balor bangga dia jadi Grand Slam Champion. Rhea Ripley sempat ngomong juga. Dan Finn Balor di sini shout out untuk JD McDonough katanya. JD McDonough yang cukup membantu, tapi muka anak-anak Judgment Day yang lain dengar dia shout out to JD jadi agak-agak enak, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga JD udah bantu ya. Cuma mewarnai ceritanya di mana kan saat ini Priest kan mungkin masih kesal sama JD. Mungkin kekesalannya udah mulai berkurang karena JD bantu kemarin ya. Jadi minta Finn Balor tentunya. Terus pas Priest mau ngomong langsung kepotong sama musiknya JD McDonough guys. JD McDonough datang memotong omongannya Priest, dan ini membuat Priest tambah kesal. Priest bilang, JD, tadinya aku udah mulai gak kesal sama kau, tapi sekarang kau datang menginterupsiku, jadi aku makin kesal. Marah Priest, tapi JD ntar dulu. Dia bawa sesuatu. Saya gak jelas dia ngomong apa, ada beberapa yang saya miss omongan dari JD McDonough ya. Tapi yang jelas JD McDonough membawa sesuatu. Mungkin melihat Priest ada yang harus digantikan dari Judgment Day. Oh ya, dia bilangnya gini, Mami bilang di minggu lalu kalau akan ada pergantian kalau Judgment Day kalah. Nah, JD memotong ini dan dia bilang seperti yang Rhea Ripley bilang minggu lalu, akan ada pergantian di Judgment Day dan itu ada di kamu. Arahnya ke Priest ya. Tapi bukan Damian Priest yang diganti. JD bawa sesuatu, dibukalah new briefcase design for Judgment Day untuk Senior Money in the Bank warna ungu guys. Senior Money in the Bank tulisannya. Dan ini membuat saya yakin kalau cash in masih lama guys. Karena gak mungkin dia baru jadi dapat desain baru terus cash in malam ini juga, gak mungkin. Mungkin 1 atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi atau bahkan tahun depan guys, bisa momen cash in didapatkan. Soalnya WWE harus kasih kesempatan untuk merchandise ini terjual dulu. Karena WWE sudah menjual ini, diumumin sudah di medsosnya kalau ini dijual gitu. Untuk Senior Money in the Bank briefcase yang warna ungu ini. Dan ini jadi briefcase baru, merchandise ataupun aksesoris baru yang akan dibawa Damian Priest. Dan ini membuat Damian Priest senang. Nah, kita langsung bisa ambil kesimpulan sini kalau JD mau cari muka. Misi dia mau ambil hati, mau cari muka ke semua member Judgment Day. Finn Balor udah selesai lah ya. Menarik kalau saya bilang gini, cara JD untuk ambil hatinya Damian Priest. Dan Damian Priest senang banget dapat briefcase baru ini. Terus datang Sami Zayn. Sami Zayn mengejek orang semua yang ada di sana. Katanya mereka bukan champion, tapi mereka pencuri champion semuanya di sana, katanya gitu. Terus dia menantang Dominic. Sami Zayn menantang Dominic. Dominic belum jawab, langsung dijawab oleh JD McDonough. Dia bilang, kau lawan saya. Jadi dia pasang badan untuk Judgment Day, pasang badan dia untuk Dominic guys. Ini cara kedua dia untuk cari hati. Tadi udah cari hati untuk Priest, sekarang cari hatinya Dominic, anak haram Dajjal. Cari muka untuk Judgment Day lah. Ini memang misi yang udah direncanakan Finn Balor sama JD biar JD bisa masuk. Dan dischedulekan lah Sami Zayn lawan JD. Kita lanjut dulu cerita Judgment Day guys ya. Di belakang layar, di locker roomnya Judgment Day, rapat mereka. Finn Balor sangat semangat ingin masukin JD ke Judgment Day. Priest nggak semerta-merta langsung mengiyakan. Dia butuh membuktikan. Yang kita tahu di Raw ini Judgment Day semakin kompak ya guys ya, dengan promo mereka, dan dia baru menang WWE Tag Team Champion itu. Dan Priest bilang, oke, tapi harus membuktikan dulu. JD itu belum cukup membuktikannya. Jadi ini dua-duanya nggak setuju nih. Finn Balor, dua-duanya ada setuju nggak setuju nih. Finn Balor mau masukin, Damian Priest bilang ntar dulu belum waktunya. Terus tanya ke Dominic, Dominic gimana?
Kalau saya sih terserah kalian. Dominic nggak bisa ambil keputusan. Terus keputusan kunci ada di Rhea Ripley. Rhea Ripley bilang gitu juga. Kita lihat pembuktiannya JD McDonough di matchnya lawan Sami Zayn nanti. Wah, itu tuh ini jadi hal yang berlanjut guys ya. Rhea Ripley bilang kayak gitu ya, mau lihat dulu bagaimana kondisinya. Dan setelah Finn Balor sama Priest keluar, Rhea Ripley ngomong ke Dominic. Saya kurang jelas dia ngomong apa, tapi yang jelas ada rencana sesuatu nih, sesuatu rencana yang lagi diurusin Rhea Ripley sama Dominic nih guys, tanpa diketahui oleh Priest dan juga Finn Balor. Apa itu? Kita ungkap habis ini. Setelah itu, di matchnya JD McDonough lawan Sami Zayn. Mengejutkan, JD McDonough bisa pin Sami Zayn dengan roll up. Kenapa? Karena anak haram membantu JD McDonough. Tadinya mau di Hello Fuck Kick, JD ditarik, terus coba lagi pas JD udah siap untuk diserang lagi, terus Dominic ganggu gitu, terus Dominic diajar sama Sami, dibuat roll up oleh JD, dapat kesempatan roll up dan menang JD McDonough karena Dominic. Luar biasa, Sami marah ke Dominic. Jadi udah mau kabur gitu kan, Dominic diajar, mau dihajar Hello Fuck Kick, gantian JD bantu Dominic. Wah, ini another storyline guys ya. Penebalan storyline untuk JD McDonough dan juga Judgment Day. Di sini membuktikan kalau Dominic dan JD McDonough sudah saling membantu. JD sudah jadi tamengnya Dominic. Dominic bisa membantu membantu JD McDonough. Ini jadi membuat JD berjasa untuk Dominic juga berarti sekarang. Dia sudah ngambil hatinya Damian Priest, JD sudah ngambil hatinya Dominic. Finn Balor sudah jelas ya, tinggal ngambil hatinya Rhea Ripley. By the way, di Raw hari ini Rhea Ripley tidak dischedulkan match apa-apa. Tetapi Raquel Rodriguez minta sama Adam Pearce, dia minta rematch lawan Rhea Ripley lagi untuk Women's World Champion di Raw minggu depan. Nah, saya langsung berpikir, berarti JD harus ambil hatinya, cari muka ke Rhea Ripley dengan membantu Rhea Ripley melawan Raquel Rodriguez minggu depan. Karena Raquel minta ke Adam Pearce kalau Dominic gak boleh hadir. Memang Adam Pearce setuju kalau match minggu depan itu Dominic Mysterio barred from ringside, tapi tidak dengan JD McDonough yang pasti akan mengambil kesempatan untuk mengambil hatinya Rhea Ripley untuk bisa diterima di Judgment Day. Saya pasti kita sadar lah ini arahnya ke Judgment Day, akan merekrut atau JD akan masuk ke faction The Judgment Day. Setelah match itu JD sama Dominic ya jalan di belakang sama Judgment Day semuanya. Terus tiba-tiba Dominic berhenti. Jadi nggak ada penyelesaian, nggak ada konklusi antara apakah JD dimasukin atau tidak di Raw hari ini. Karena Dominic tiba-tiba kesel lah gitu loh. Judgment Day pergi, Dominic mengarah ke suatu tempat, diikutin oleh kameramen. Dia bertemu dengan Jey Uso guys. Dominic ketemu dengan Jey Uso. Saya langsung pikir, lah kenapa ini? Dominic langsung kayak bersahabat dengan Jey Uso, tapi Jey Uso kan masih menjaga jarak gitu. Dia bilang, kau senasib sama aku, kau punya masalah keluarga, bapakmu Hall of Famer, kau di TJD saya diterima dengan baik. Dominic bilang gitu ke Jey Uso. Semua dari kami adalah equal, nggak ada leader, kata si Dominic di situ. Dominic ngajak Jey Uso join Judgment Day guys. Dominic ngajak, itu berarti rencana yang dilakukan Rhea Ripley sama Dominic di sini. Pas Priest sama Balor keluar itu, dan Dominic mengajak Jey. Dan Dominic mau Jey memikirkan hal itu. Jey ini datang sebagai babyface ya, ingat ya guys ya. Saya yakin Jey akan menolak itu mungkin, atau mungkin dia akan masuk dulu untuk memperpanjang cerita, terus dia akhirnya mengkhianat. Yang jelas ini semakin merumitkan dan menambah cabang cerita untuk Judgment Day biar bisa terus panjang dengan segala intrik yang mereka miliki. Ini kemana arahnya saya nggak tahu guys. Maksudnya apa saya nggak tahu. Yang jelas hari ini Jimmy Uso, main event Jey Uso diajak anak haram join Judgment Day. Apakah Rhea Ripley dan Dominic tidak
koordinasi dulu dengan Finn Balor dan Damian Priest untuk hal ini. Kita nantikan saja minggu depan for another story of the Judgment Day. Let's go. Lanjut lagi kita. Jadi Raquel Rodriguez tuh juga minta, pas dia ngomong sama Adam Pearce tuh ketemu sama Chelsea Green, dan mereka ada match di situ ya. Raquel ya gampang aja menang lawan Chelsea Green. Ada informasi dari Chelsea Green kalau Piper Niven cedera, guys. Entah kayfabe entah beneran, tapi Piper Niven katanya cedera dan Chelsea jadi sendirian lagi. Terus gimana nih tag team? Chelsea pegang sendirian terus ya. Nggak tahu bener apa enggak, guys ya. Terus ada lagi lanjutan dari Zoe. Trish Stratus nggak ada di sini, Becky juga nggak ada hari ini. Zoe di interview. Bagaimana setelah ini? Setelah tidak dengan Trish Stratus, dia bilang aksinya di Trish Stratus itu ya dia terpaksa melakukan itu karena Trish Stratus sudah mendorong dia. Ya mau gimana lagi, Trish Stratus berarti tidak ingin bersama Zoe lagi, ya Zoe ya mau gimana lagi. Tepak juga Trish. Zoe sendirian sekarang menjadi single competitor without Trish Stratus, dan dia langsung bertemu dengan Shayna Baszler, guys. Langsung bertemu dengan Shayna Baszler dan saling mengaku kalau mereka adalah the baddest woman di WWE. Kita buktikan saja, kata Zoe, kata Shayna. Dan akhirnya mereka match ya, Zoe sama Shayna. Matchnya ya mereka menunjukkan betapa badnya mereka ya sebagai women's wrestler yang ada di Monday Night Raw hari ini. Tapi Shayna lebih kuat. Shayna sepertinya levelnya memang di atas dari Zoe Stark. Hal menarik terjadi setelah match mereka tos-tosan. Mereka saling mengakui kemampuannya bagus. Dan kayaknya ada kata-kata dari Shayna bilang kau lebih baik dari Ronda katanya. Terus si Zoe bilang kalau lebih baik dari Trish Stratus. Nah, ini kayak jadi garis yang menghubung mereka. Kalau mereka seperti yang saya bilang akan jadi tag team. Apakah mereka akan mengincar tag team champion? We'll see, guys. Apakah mereka eventually dalam waktu dekat langsung jadi tag team? Kita lihat saja. Tetapi pemasangan antara mereka berdua kalau terjadi itu adalah pilihan yang tepat menurut saya ya. Karena untuk jadi single woman, untuk bertahan di Monday Night Raw ataupun di SmackDown agak susah untuk naiknya. Karena butuh stable dulu lah mereka ya untuk waktu yang cukup lama. Kita lanjut lagi match berikutnya. Segmen berikutnya adalah Miss TV yang dia punya tamu John Cena. Siapa John Cena? Adalah John Cena versi Invisible yang dia buat sendiri. John Cena yang tidak kelihatan. Ini another segmen kocaknya The Miz untuk insult lawannya, dan dia masih bermasalah dengan LA Knight dan dia menantang LA Knight untuk rematch ya. Dan dia percaya nih, dia pura-pura interview Cena yang gak kelihatan ini. Dia percaya kalau ada kong kali kong, ada sekongkolan nih John Cena sama LA Knight pada saat Payback kemarin, sebelum Payback dan pas di Payback. The Miz merasa tidak adil, kayaknya Cena memihak. Tapi kalau kita lihat sendiri nonton matchnya, Cena nggak memihak. Dia tetap sama LA Knight pun dia tetap adil gitu. LA Knight salah dia tegur gitu kalau saya lihat. Tapi The Miz dapat alasan aja ya untuk bilang kalau Cena dan LA Knight itu sekongkolan mereka. Ya masuk akal lah ya kalau mau lanjutkan ceritanya ke arah situ. Dan The Miz ini hanya sendirian, Miss TV dengan Invisible John Cena. Terus dia kayak didorong gitu so-soan. Terus dia kasih skull crushing finale kepada bayangan yang tidak terlihat ini. Jadi saya merasa dia jadi cosplay, Miss itu lagi cosplay Miss Dow. Dipukul oleh bayangan ya guys ya. Kocak banget segmennya. Mungkin bisa dilihat di YouTube-nya WWE sekarang guys ya. Lanjut lagi adalah Adam Pearce ketemu Jey Uso. Adam Pearce bilang ke Jey Uso, kau datang ke Monday Night Raw itu cukup mengacaukan situasi di sini. Dan karena kau sudah datang ke Raw, SmackDown harus butuh satu orang, berarti harus ada pergantian. Siapa superstars yang harus dipilih untuk menggantikan Jey Uso di SmackDown? Jadi harus ada pertukaran gitulah ya, biar adil gitu maksudnya Adam Pearce. Siapa itu? Masih jadi misteri. Belum tahu siapa yang akan jadi menggantikan Jey Uso di SmackDown. Harus ada trade, harus ada pergantian begitu. Dan terus setelah itu ada Ciampa yang mau ketemu Adam Pearce, dia masuk ke dalam.
Dan nggak tahu nih untuk Ciampa apa rencananya ya, belum tahu ya. Tapi dia bertemu Adam Pearce, mungkin dia minta match Intercontinental, mungkin sesuai dengan yang tujuan dia. Speaking of Intercontinental Championship match, dari awal hingga menuju akhir, WWE sangat mempromokan keras sekali tentang main event hari ini, Intercontinental Championship match. WWE memberikan itu big fight feel, pertandingan besar untuk Gable sama Gunther ini di Raw hari ini. Jadi kayak pertandingan utama banget, dipromoin sejak awal hingga akhir, guys. Ini membuat kesannya Intercontinental Championship match ini terasa sangat prestisius bagi Chad Gable, dan mewarnai promo video-video tersebut diisi dengan rekor-rekor Intercontinental Champion yang ada gitu, yang pernah jadi champion ya, pegulat-pegulat yang pernah jadi champion Intercontinental ya, dimunculin di situ, dari Honky Tonk Man, King Kong Bundy, apa segala macam yang zaman dulu, yang zaman sekarang juga diliatin. Jadi kayak WWE sangat menunjukkan prestisius yang dimiliki oleh Intercontinental, dan hari ini adalah kunci dari pemecahan rekornya Gunther. Jadi kalau Gunther menang, dia bisa mecahin rekor. Kalau Chad Gable menang, adalah sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Tapi kita tahu ya, kalau WWE sudah build up dikit lagi Gunther bisa menang, ya udah Gunther menang lagi aja. Selama 35 tahun Honky Tonk Man tuh gak ada yang ngalahin, guys, untuk reign championship-nya. Nah, setelah 35 tahun, Gunther yang bisa officially the longest reigning Intercontinental Champion of all time. Itu rekor yang sangat bagus untuk Gunther. Gable di sini sayang banget ya, matchnya bagus tapi di ujung aja ya. Klimaksnya oke banget, saya sampai duga bisa nih Gable, tapi tetap aja realitanya adalah Gable belum bisa mematahin Gunther di momen pemecahan rekor Gunther ini. Dan ada anak-anaknya yang udah nantikan kemenangan, dan Gable kalah, anaknya nangis, guys. Anaknya nangis melihat Gable kalah. Emaknya juga melihat Gable kalah, nangis. Ya gimana ya, udah ekspektasi mau selebrasi sama bapak, tapi bapaknya nggak bisa menang, guys. Ya, memang udah nggak dischedulkan menang kali ya emangnya. Jadi saya nggak kecewa Gable kalah di sini ya. Saya malah cukup senang dan cukup ya bisa dibilang congratulations lah untuk Gunther yang bisa menjadi champion terlama untuk title Intercontinental. Apakah akan ada match lagi? I don't know, guys. Apakah Gable akan menantang Gunther lagi? Saya nggak tahu. Bisa jadi ini selesai untuk Gable. Dia dapat kesempatan doang tapi nggak dapat titlenya. Bisa jadi langsung penantang berikutnya ada Ciampa, atau mungkin Gunther siap untuk kembali ditantang oleh Drew McIntyre yang bisa merebut titlenya. We'll see what WWE have in mind with Gunther's championship reign with Intercontinental title. But that's it. That's Monday Night Raw for today. We have plenty storylines going ya di Monday Night Raw setelah Payback. Apa yang terjadi nanti di SmackDown, kita nantikan saja. Ada beberapa misteri yang harus terjawab di Monday Night Raw minggu depan. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia menjadi GG timku tercinta. Thank you.